Ternyata banyak juga yang ngira suami aku tuh orang kaya. Kita berdua sih aminin aja. Tapi sebenarnya dia tuh bukan orang kaya. Tanpa maksud merendahkan suami aku ataupun keluarga suami aku. Jadi suami aku itu cuman orang biasa, yang dimana pekerjaannya biasa, secara ekonomi pun biasa juga. Meskipun nama dia ada banksnya ya, ada BANK, yang kita semua tahu bahwa itu adalah bank, bank tempat menaruh uang, menyimpan uang, meminjam uang, segala transaksi berupa uang gitu ya. Tapi itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan artian dia itu punya bank, atau dia orang bank, atau orang tuanya itu punya bank. Jadi ya udah namanya banks aja gitu, nggak ada reason apapun. Aku juga kurang tahu sih, mungkin nanti aku akan coba tanyain sama orang tuanya sih. Kalau menurut aku ya, kayaknya sih aku bisa disebut juga termasuk sebagai salah satu cewek yang nemenin cowoknya itu dari nol. Tapi nggak tahu sih menurut kalian ini dari nol apa enggak. Ada salah satu fakta yang mungkin kalian kaget, dan juga mungkin orang tua aku juga kaget. Karena setelah 5 tahun pernikahan, kayaknya orang tua aku juga baru tahu ini sih, karena kan kita berdua juga nggak pernah cerita soal ini. Jadi waktu kita tahun pertama pernikahan itu, aku aja yang udah pacaran sama dia 1 tahun terus memutuskan untuk nikah sama dia, itu aku baru tahu kalau dia itu masih pegawai kontrak statusnya. Bukan dalam artian buruk atau jelek atau gimana, tapi pemikiran aku pada saat itu adalah kalau pegawai kontrak itu kan artinya masih 50-50 gitu. Gak ada kepastian apakah dia bakal lolos sebagai pegawai tetap atau ya dia nggak lolos. Jadi kayak ya udah, kalau kontraknya habis lo harus cari kerjaan lain gitu kan. Jadi selama kita pacaran sampai kita nikah, itu tuh aku nggak pernah nanyain soal dia dan juga keluarganya sama sekali. Kayak mungkin kan kalau orang nikah kayak nanya, papa kamu tuh dulu kerjanya di mana gitu kan, terus mama kamu pernah kerja nggak atau gimana ya, pokoknya menanyakan hal-hal detail soal pasangannya dan juga keluarganya kan. Tapi aku tuh nggak pernah nanyain itu. Jadi kayak ya udah, pacaran aja, terus nikah ya udah nikah aja. Makanya ini sebagai salah satu alasan kenapa aku nggak direstuin itu ya, karena aku nggak pernah cerita juga sama orang tua aku. Jadi udah pacarannya backstreet, terus tiba-tiba nikah lagi kan. Makanya pada saat itu orang tua aku tuh ngomelin aku terus, pokoknya sampai bilang kamu tuh harusnya ngelihat bibit-bibit bobotnya juga, bla 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 gitu-gitu. Banyak deh pokoknya diomelin, pokoknya seputar-seputar itu. Karena ya emang benar. Jadi pas aku memutuskan untuk menikah sama dia, pokoknya dari pas pacaran pun aku tuh nggak menilai bibit-bebet bobotnya dia gitu. Jadi kayak ya udah, aku ngikutin perasaan aja. Meskipun begitu, bukan berarti aku menikah sama dia itu tanpa pertimbangan atau penilaian ya. Tetap aku ada punya penilaian pribadi soal dia. Waktu itu yang aku lihat itu dia pekerja keras, dia bertanggung jawab, dia komitmen, dia juga konsisten, terus bisa diandelin. Dia juga, aku lihat track recordnya itu selama sekolah ya, itu nilai-nilainya tuh bagus banget. Jadi aku percaya kalau dia itu pinter. Terus yang paling penting adalah dia itu selalu ngutamain aku. Jadi itulah hal-hal yang membuat aku semakin yakin memilih dia sebagai suami aku. Cuman hal-hal berdasarkan itu doang. Aku nggak pernah sama sekali melihat secara keuangannya dia ya. Aku nggak pernah tuh dari pacaran, dari kenal sampai nikah itu nggak pernah nanyain gaji dia berapa. Kalian bisa tanya langsung sama dia deh soal ekonomi tuh kita selama berumah tangga itu gimana sih. Terus selama dari kenal sampai nikah, apa pernah aku nanyain gaji dia? Itu nggak pernah sama sekali. Jadi gaji dia itu semuanya mau naik, mau turun, itu semua dia yang infoin gitu. Jadi waktu itu pun aku bisa tahu dia itu masih pegawai kontrak, itu karena dia itu bilang sama aku,
Bi, tolong doain aku ya, besok semoga aku keterima jadi pegawai tetap. Soalnya besok baru keluar nih surat konfirmasinya dari kantor. Terus ya, waktu itu aku responnya kayak, ya kaget dikit aja sih, nggak yang lebay gimana gitu. Cuman kayak, jadi kamu selama ini masih pegawai kontrak? Lah, aku pikir kamu tuh udah pegawai tetap. Cuman aku nggak pernah ceritain ke siapa-siapa, termasuk ke orang tua aku pada saat itu. Aku juga nggak cerita, jadi ya udah simpen berdua aja gitu. Cuman kalau orang tuanya dia, ya itu pasti tahu sih. Yang nggak tahu cuman aku, keluarga besar aku, teman-teman aku. Aku udah jalan berapa bulan pernikahan, baru tahu gitu sebagai istrinya. Dan pada saat itu pun aku juga baru menyadari gitu bahwa wow, ternyata gue secuek itu ya, atau gue apa ya, senggak kepo itu ya. Kok bisa ya gue nggak nanyain soal kayak gitu ya, karena emang jujur aku nggak kepikiran sama sekali, padahal itu sebenarnya hal-hal basic ya, yang mungkin apalagi pada saat mau nikah gitu kan, harusnya ya pasangan sama-sama harus saling tahu lah. Tapi emang aku dari dulu pacaran pun aku nggak pernah sih nanyain kayak orang tua kamu kerjanya apa, kerjanya di mana, terus ya gitu-gitu deh. Pokoknya nggak pernah nanyain sih. Jadi kayak pacaran ya pacaran aja udah, antara aku dan dia, kita bersama, kita berdua menjalani hubungan yang indah. Abis itu nggak lama, setelah 6 bulan atau 1 tahun kemudian gitu, sempat ada ketar-ketir juga, ada rumor bahwa dia tuh bakal diturunin jabatannya jadi pegawai kontrak lagi. Tapi aku nggak tahu, lupa deh reasonnya tuh gara-gara apa. Cuman alhamdulillah terlewati juga karena berdoa. Berdoa, dan aku juga percaya kalau dia tuh pasti bisa gitu, karena aku lihat dia juga sebenarnya tuh punya skill. Cuman ya gitulah dunia kerja ya. Terus banyaklah lika-liku pekerjaannya sampai akhirnya dia naik jabatan. Sekarang dia jadi koordinator sih, koordinator marketing di PT Farmasi gitu. Pokoknya sih aku selalu doain lah yang terbaik buat kita berdua. Semoga kita karir dan keuangannya pun selalu lancar dan banyak. Amin. Aku tuh pengen kaya, aku pengen jadi orang tajir, aku pengen punya banyak uang. Tapi aku nggak mau kaya karena suami aku. Jadi lumayan banyak juga orang yang mikir kayak, kalau lo emang pengen kaya, kenapa lo nggak nyari suami yang kaya aja? Ya, menurut aku pertanyaan itu cukup make sense ya. Gimana lagi kan aku posisinya cewek gitu. Tapi aku ngerasa itu kayak bukan aku banget gitu. Aku pengennya tuh aku sendiri juga kaya gitu. Jadi ya kalau misalnya sama-sama bisa kaya atau sama-sama bisa menjadi kaya, itu justru jauh lebih bagus buat aku. Karena bukannya apa-apa ya, mungkin karena aku juga udah sempat merasakan gaji sendiri ya. Itu menurut aku rasanya enak pol. Rasanya enak banget, bisa pakai uang sendiri, bisa beli apa-apa pakai uang sendiri, ngapa-ngapain pakai uang sendiri gitu. Mau uangnya diapain itu ya terserah gitu, karena kan itu uang sendiri. Itulah yang memotivasi aku. Makanya aku pengen kekayaan tuh juga datang dari diri aku sendiri. Selama ini aku pakai uang suami aku ya. Ini aku udah tahun 5 pernikahan. Itu kadang aku masih ada rasa segen dikit. Bukannya karena aku mengerti dia nggak ada uang ya, enggak. Justru karena dia ada uang, tapi aku segen. Kayak aku takut nanti menghabiskan uangnya dia gitu. Karena aku mungkin ada trauma dari masa lalu kali ya, dari pas aku kecil gitu. Aku tuh takut apa yang terjadi di masa lalu tuh terjadi sama aku juga gitu. Kayak berantem soal ekonomi, soal uang. Aduh, menurut aku itu nggak banget gitu. Makanya aku nggak mau itu terjadi. Makanya sebisa mungkin aku bukan menghindari sih, mengurangi pemakaian uangnya dia gitu. Justru malah awal-awal nikah itu aku lebih parah lagi. Aku tuh sampai bilang sama dia kalau, tapi aku takut pakai uang kamu gitu. Aku takut aku jadi beban. Nanti kalau kamu uangnya habis gimana? Terus dia marah.
Dia marah sama aku, kamu tuh gimana sih, kamu tuh gak menghargai aku sebagai suami kamu ya, kan aku nyari uang tuh buat kamu anggap aku suami apa sih sebenarnya? Dia sampai ngomong kayak gitu loh, aku jadi serba salah. Semenjak itu ya udah aku pakai uang dia, cuman tetaplah pakainya juga untuk kayak buat sayur, buat apalagi ya pokoknya buat jajan, snack gitu kayak di warung atau di Indomaret, gitu doang sih. Kalau buat kayak aku beli keperluan pribadi itu sebagian besar pakai uang aku sendiri, karena aku lebih enjoy makanya. Bukannya aku nggak mau pakai uang dia ya, aku seneng banget kalau bisa pakai uangnya dia, cuman aku merasa jauh lebih enjoy kalau aku pakai uang aku sendiri. Tapi bukan berarti dia itu nggak ngebiayain aku sama sekali ya, enggak lah, tetap dia ngebiayain aku. Tetap ada banyak hal, banyak barang yang pakai uang dia. Ada yang aku minta, ada juga yang dia beliin gitu. Cuman sebagian besar kalau keperluan aku, kalau pakai uangnya dia itu karena dia yang beliin, dia yang nawarin. Nah, menurut aku mau orangnya kaya, mau orangnya nggak kaya, kayaknya mungkin pasti ada saat-saat dimana orang pasti akan ribut soal ekonomi atau uang gitu kan. Cuma mungkin chance-nya itu kan lebih besar sama yang nggak kaya gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya gimana pun juga tergantung orangnya juga sih, tergantung pribadi orangnya juga gitu maksudnya. Nggak tahu deh ngomong apa, pokoknya gitulah kurang lebih. Aku tuh ngerasa aku takut banget jadi beban orang tuh. Aku takut karena dari dulu pun aku ngerasa gitu, kayak jangan-jangan ini keributan yang terjadi ini pun gara-gara ada gue kali ya, karena gue makannya banyak atau gue jajannya banyak, atau mungkin sekolah gue tuh kemahalan. Aku pun kayak secara alami nyalahin diri aku sendiri gitu. Makanya kenapa aku lebih enjoy pakai uang sendiri, karena aku nggak perlu ngerasain perasaan-perasaan itu. Aku nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu. Cuman ya memang harusnya aku udah bisa pulih sih mungkin ya dari kenangan-kenangan yang kurang bagus itu. Terus kalau soal uang bulanan gimana? Uang bulanan itu kita taruh di dompet khusus. Jadi pas dia gajian nih, itu ada sebagian uang yang dia jadiin cash, terus dia masukin ke situ, ke dompet itu. Nah, uang yang cash itu kita pakai untuk kebutuhan keseharian, beli sayur kek, jajan kek di Indomaret, beli galon kek, di bensin dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga kalau jalan tetap pakai uang cash itu. Jadi makanya kalau tengah bulan nih, waduh, uang cashnya udah habis aja. Karena kita pakai untuk jajan juga. Soal uang itu aku nggak pernah ngatur sama sekali. Jadi mau dia kasih uang bulanan berapa terserah, dia mau pakai uangnya buat apapun itu terserah. Pokoknya apapun yang berbentuk uang itu semua yang ngurusin dia, karena dia jauh lebih jago ngatur uangnya daripada aku. Dia itu bukan orang kaya, dia nggak kaya, dia belum kaya. Orang tuanya juga bukan orang kaya ya, semenjak dia SMA itu karena bapaknya udah pensiun. Jadi kehidupannya tuh bener-bener struggle lagi dari nol. Dia itu Cindo, tapi dia Cinta tanpa toko. Jadi dia tumbuh sebagai pria dewasa, menjalani hidup sebagai pria dewasa itu tanpa bisa mengandalkan orang tuanya gitu untuk membantu dia secara karir ya. Jadi nggak ada kayak dia menjalani toko bapaknya, melanjutkan usaha bapaknya, itu nggak ada. Dia bukan Cindo yang kayak gitu, dia Citato. Dia berdiri di kaki sendiri, mencari uang, yang dimana pada saat itu udah dia masih pegawai kontrak, dia juga masih harus menghidupi keluarganya gitu. Jadi dia tuh tulang punggung keluarga, pengganti papanya. Benar-benar semuanya, BPJS-nya, terus makannya, listriknya, apalagi ya, terus sekolah adik-adiknya, itu semua dia yang bayar. Tapi di samping itu dia berani untuk mengambil tanggung jawab menikahi aku, yang dimana dia tahu aku keperluannya itu banyak banget, tapi dia bisa gitu. Sampai sekarang pun kita masih bertahan bersama. Sekarang juga dia masih sih menjadi tulang punggung keluarganya, karena adiknya pun baru lulus, jadi belum sempat belum bisa nyari kerja gitu, karena ada berkas-berkas dari sekolahnya juga yang belum turun.
Dia pun sampai sekarang masih menghidupi keluarganya, cuman aku juga nggak yang masalah gitu sih. Justru aku salut sih, hebat. Karena dia bisa mengatur keuangan sebaik itu. Perkiraan kalian alasan kenapa aku mau nikah sama dia mungkin karena dia kaya, itu salah. Ya pokoknya aku udah membuat mamaku sedih dan kecewa, itu salah satunya karena aku mematahkan harapan dan juga ekspektasi mama aku. Yang dimana mama aku tuh dari dulu udah selalu berharap kalau aku tuh harus nikah sama cowok kaya, supaya aku bisa kayak artis-artis besar gitu. Contohnya kayak Nia Ramadhani tuh, kan suaminya kaya banget ya. Tapi ternyata aku nggak begitu. Mungkin nanti setelah video ini akan ada lebih banyak lagi orang yang kecewa selain orang tua aku. Kalau orang tua aku sih kayaknya masih make sense ya untuk kecewa, karena kan gimana pun juga ya orang tua aku gitu. Tapi kalau netizen yang kecewa, kayaknya agak aneh deh. Soalnya bukannya selama ini kalian bertanya-tanya, terutama buat cowok-cowok ya, bukannya selama ini kalian bertanya-tanya kayak masih ada nggak ya cewek yang terima cowok apa adanya? Masih ada nggak ya cewek yang nggak ngeliat cowok tuh dari materi? Tapi giliran ada, dikiranya kena pelet, dikiranya kena genjutsu.